Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA dari buku Erlangga halaman 174 nomor 23. Mari kita baca soalnya ya. Pak Renan berangkat ke kantor sambil mengantarkan anaknya ke sekolah untuk menggunakan mobil. Dengan menggunakan mobil, Pak Renan berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah anaknya ke arah barat daya dengan kecepatan 12 km per jam selama seperempat jam. Setelah mengantarkan anaknya, Pak Renan langsung menuju kantornya dengan kecepatan yang sama ke arah tenggara selama 1/3 jam. Ketika pulang dari kantor sore harinya, Pak Renan langsung menuju rumahnya dengan arah terdekat. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, sebelum kita membuat sketsanya, maka saya jelaskan terlebih dahulu tentang arah mata angin ya. Jadi 4 mata arah angin yang umum itu adalah utara dan selatan, lalu barat dan timur. Nah, lalu yang spesialnya adalah yang sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini adalah tenggara dan di sebelah sini adalah barat daya. Lalu ada juga timur laut dan barat laut gitu ya. Nah, sekarang kita mulai membuat sketsa. Katanya Pak Renan berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah 12 km barat daya ya. Berarti kalau misalnya di sini rumah Pak Renan, maka barat daya itu berarti ke sini. Ya, saya beri garis putus-putus sebagai alat bantu ya, seperti ini. Gitu, untuk memastikan bahwa dia benar-benar barat daya gitu ya. Nah, masalahnya kita tidak tahu sejauh apa Pak Rena pergi karena dia hanya mengatakan bahwa kecepatannya 12 km per jam selama seperempat jam. Oke, kalau kita menghitung lagi dan mengotret lagi dengan cara yang runtun, maka waktu kalian akan habis gitu ya. Jadi saya kasih cara cepatnya seperti ini. Kecepatannya kan 12 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam dia bisa menempuh 12 km. Nah, dia pergi selama seperempat jam. Berarti kita anggap aja ini jam ya. Nah, berarti seperempat jam itu yang merah ini. Oke, berarti kalau 1 jam dia bisa menempuh 12 km, berarti masing-masing ini adalah 3. Kenapa? Karena 12 bagi 4 adalah 3 gitu. Jadi kesimpulannya Pak Renan itu berangkat sejauh 3 km ke arah barat daya. Lalu setelah mengantar anaknya, Pak Renan langsung menuju kantor dengan kecepatan yang sama ke arah tenggara selama 1/3 jam. Nah, 1/3 jam ini berarti kita buat lagi di sini lingkaran, lalu kita bagi 3. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya dengan kecepatan yang sama, berarti 12 ini kita bagi 3 menjadi 4, 4, 4. Jadi Pak Renan pergi selama 4 kilo ke arah tenggara gitu ya. Kita buat garis putus-putus juga di sini. Lalu kita tarik ke sini sejauh 4 km. Oke. Nah, pernyataan yang pertama adalah jarak terdekat dari kantor ke rumah adalah 4 km. Jarak terdekatnya berarti yang ini ya. Langsung yang sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan barat daya ketemu tenggara ya, berarti di sini 90 derajat. Artinya saya bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Nah, kalau rumus Pythagoras saya sendiri di sini untuk pernyataan yang pertama itu C-nya adalah C-nya adalah jarak dari kantor ke rumah ya. Jadi C kuadrat adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, cepat saja. 9 tambah 16 berarti 25. Artinya C-nya saja akar 25. Sehingga jawabannya adalah 5 km.
Jadi jarak tercepatnya adalah 5 km ya. Nah, jadi pernyataannya adalah salah karena tidak sesuai. Oke, salah ya. Nah, lanjut ke pernyataan yang kedua. Jarak tempuh mobil Parenan dari berangkat sampai pulang adalah 15 kilo. Nah, berarti dari berangkat sampai pulang itu berarti dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke kantor, lalu balik lagi dari kantor ke rumah ya. Jadi kalau kita total jarak semuanya adalah 3 km tambah 4 km tambah 5 km. Jadi totalnya adalah 12 km. Ternyata tidak sesuai. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Selisih jarak tempuh ketika berangkat ke kantor dengan ketika pulang dari kantor adalah 2 km. Artinya kita data dulu dia berangkat berarti melalui sekolah dulu ya. Berarti 3 km tambah 4 km itu sama dengan 7 km. Sedangkan pada saat pulang, nah, dia langsung tidak kemana-mana dulu 5 km. Jadi selisihnya itu adalah yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Jadi jawabannya adalah 2 km. Nah, pernyataannya benar gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya menurut saya yang sulit di sebelah sini ya. Karena kalau kalian tidak terbiasa, mungkin kalian pikir dari barat daya tiba-tiba tenggara, kalian akan berpikir bahwa itu bukan 90. Sehingga stuck, kalian nggak bisa melanjutkan. Tapi kebetulan karena angkanya cantik, 3 dan 4 juga mengarahkan untuk kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras gitu ya. Ini merupakan soal dengan kualitas dengan tingkat kesukaran sedang. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa menghadapi ujian TKA dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.